Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Diva Aulia. Nama saya Dwi Fitri Maharani. Nama saya Fariza Arifin. Nama saya Fania Manda. Nama saya Febrian Kasyaguni. Nama saya Putri Nur Hidayat. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangan dengan banyaknya getaran benda tersebut dalam setiap sekon selalu sama. Kata lain dari gerak harmonik sederhana adalah getaran. Gerak harmonik sederhana dapat terjadi karena adanya gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya reaksi pada sebuah benda elastis ketika benda tersebut dikenai gaya luar. Akibatnya, ada gaya pemulih ini, maka suatu benda akan mengarah ke titik keseimbangan. Contoh benda yang mengalami gerak harmonik sederhana adalah bandul dan pegas. Gaya pemulih terdapat pada pegas dan bandul. Yang pertama akan dibahas adalah gaya pemulih pada pegas. Pada pegas, berlaku hukum Hooke yang berbunyi, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, menurut hukum Hooke, gaya pemulih pada sebuah pegas masih berada pada batas elastisitas memenuhi rumus F sama dengan minus KY, dengan F sebagai gaya pemulih dengan satuan Newton, Y sebagai simpangan dengan satuan meter, dan K sebagai konstanta pegas. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya pemulih selalu pada arah yang berlawanan dengan simpangannya. Kemudian, kita lanjut ke susunan pegas. Konstanta pegas dapat berubah nilainya apabila pegas-pegas tersebut disusun menjadi rangkaian. Besar konstanta total rangkaian pegas bergantung pada jenis rangkaiannya, yaitu rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Secara umum, konstanta total pegas yang disusun seri dinyatakan dengan persamaan dengan Kn sebagai konstanta pegas ke N. Sementara itu, konstanta total pegas yang dirangkai paralel dinyatakan dengan persamaan dengan Kn sebagai konstanta pegas ke N. Oke, kita lanjut ke gaya pemulih pada bandul. Pada gambar, kita dapat melihat sebuah beban diikat pada seutas tali sepanjang L. Untuk massa tali kita abaikan. Apabila bandul bergerak membentuk sudut theta, maka gaya pemulih bandul menuju titik setimbangnya adalah F sama dengan min M kali G kali sin theta. Karena sin theta sama dengan Y per L.
maka akan diperoleh rumus F sama dengan min M kali G kali Y per L. Jenis-jenis gerak harmonik sederhana dibagi menjadi dua. Yang pertama, angular, yaitu pergerakannya ada pada suatu garis lurus vertikal maupun horizontal. Misalnya, penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas. Sedangkan untuk gerak harmonik sederhana linear, pergerakannya mengayun membentuk pola setengah lingkaran ataupun bisa saja perputaran. Misalnya, gerak bandul atau bandul fisis atau bandul jam, yang kedua osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Bagian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu persamaan gerak harmonik sederhana. Yang pertama yaitu simpangan. Persamaan ini diperoleh dari proyeksi gerak melingkar beraturan pada sumbu X dan sumbu Y. Dengan Y sebagai simpangan, A sebagai amplitudo, T sebagai waktu getar, dan omega sebagai kecepatan sudut. Kedua yaitu persamaan kecepatan. Kecepatan getaran ditentukan dari turunan persamaan simpangan sehingga diperoleh rumus di mana V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Kecepatan maksimum M terjadi jika hubungan kecepatan getaran dengan kecepatan sudut getaran dinyatakan. Ketiga yaitu persamaan percepatan. Percepatan getaran ditentukan dari turunan percepatan, sehingga diperoleh terdapat fase, sudut fase, dan beda fase. Fase adalah kedudukan suatu benda dilihat dari arah getaran dan simpangan pada suatu saat tertentu. Fase sama dapat terjadi karena simpangan dan arah getarannya sama. Contohnya itu adalah titik B dan F. Sedangkan untuk sudut fase atau yang biasa dilambangkan dengan theta, ada sudut ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Rumus dari sudut fase ini adalah Selanjutnya adalah beda fase. Beda fase dapat dirumuskan sebagai delta V sama dengan T2 min T1 per T sama dengan delta T per T. Beda fase adalah sudut yang telah ditempuh sebuah benda yang bergetar. Syarat dua buah benda yang melakukan gerak harmonik akan sefase jika beda fase keduanya sama dengan 0. Dan memiliki fase yang berlawanan jika beda fase keduanya sama dengan setengah. bagian selanjutnya adalah frekuensi dan periode. Pada pegas, rumus yang berlaku adalah Lalu, untuk bandul sederhana berlaku rumus T sama dengan 2pi dikali akar L per G dan F adalah 1 per T. Dalam gerak harmonik sederhana terdapat 3 macam energi.
Yang pertama yaitu energi potensial. Besarnya energi potensial adalah energi yang dimiliki gerak harmonik sederhana karena simpangannya. Secara matematis, energi potensial yang dimiliki gerak harmonik dirumuskan sebagai berikut. Energi maksimumnya terjadi pada gerak yang dicapai ketika berada di titik baliknya. Yang kedua yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang melakukan gerak harmonik sederhana karena kecepatan geraknya. Energi kinetik dapat dirumuskan sebagai energi kinetik maksimum pada gerak harmonik dicapai ketika berada di titik setimbang, sedangkan energi kinetik minimum dicapai ketika berada di titik balik. Energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Berdasarkan persamaannya, energi mekanik suatu benda yang bergerak harmonik tidak bergantung waktu dan tempat. Jadi, energi mekanik sebuah benda yang bergerak dimanapun besarnya sama.